Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 10 dengan anggota saya sendiri yaitu Nafisa Febrianti, Ridho Tripangestu, dan juga Muhammad Rafif Tamam. Pada tugas ibu kali ini, kami mendapat materi mengenai ekonomi Pancasila. Lalu, buku yang kami buat berjudul Mengenal Ekonomi Pancasila. Buku berjudul Mengenal Ekonomi Pancasila ini secara khusus kami tujukan untuk adik-adik kita, yaitu siswa-siswi kelas 5 SD atau MI. Mungkin muncul pertanyaan, mengapa harus dibuatkan e-book khusus? Nah, jujur saja kita semua tahu bahwa topik ekonomi sering kali dianggap sebagai materi yang berat, rumit, dan mungkin membosankan bagi anak-anak. Oleh karena itu, e-book ini kami tulis dengan satu misi sederhana, yaitu mengubah pandangan tersebut. Kami ingin teman-teman kelas 5 bisa memahami apa itu ekonomi Pancasila tanpa merasa sedang membedah materi yang sulit. Caranya adalah dengan penyajian yang menyenangkan dan mudah. Di dalamnya, kami tidak hanya memberikan teori, tapi juga menyisipkan cerita menarik, contoh dari sekitar kita, serta berbagai kegiatan berbagai kegiatan yang dekat dengan kehidupan sehari-hari mereka. Singkatnya, buku ini hadir agar nilai ekonomi bangsa kita bisa dipahami sejak dini dengan cara yang paling seru. Pada buku Mengenal Ekonomi Pancasila itu terdiri dari 5 bab. Bab yang pertama dengan judul Pengertian Ekonomi Pancasila, kami membahas mengenai pengertian ekonomi Pancasila, mengapa Indonesia memilih ekonomi Pancasila, dasar ekonomi Pancasila yaitu pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, serta contoh ekonomi di sekitar kita. Dan selanjutnya pada bab 2 dengan judul Apa saja ciri-ciri ekonomi Pancasila, kami membahas apa saja ciri-ciri ekonomi Pancasila seperti berasas kekeluargaan dan gotong royong, negara berperan aktif namun tidak mengekang, dan hak milik pribadi dan fungsional. Serta kami juga membahas perbandingan dari 3 sistem ekonomi, yaitu kapitalis, sosialis, dan juga ekonomi Pancasila. Melanjut ke bab berikutnya, bab 3. Bab ini menjelaskan tujuan ekonomi Pancasila, yaitu mewujudkan keadilan sosial, menjaga harkat dan juga martabat manusia, serta membangun kemandirian ekonomi bangsa. Di sini juga menjelaskan program-program pemerintah yang mencerminkan nilai-nilai tersebut. Lalu bab berikutnya bab 4. Bab ini berjudul Saat Negara Turun Tangan. Bab ini menjelaskan bagaimana pemerintah hadir untuk rakyat melalui 3 pilar ekonomi Pancasila, yaitu negara, koperasi, dan swasta, dengan koperasi sebagai ciri khas ekonomi. Dan terakhir, bab 5 membahas tantangan ekonomi Pancasila di era modern ini, mulai dari pasar bebas, digitalisasi, ketergantungan pada luar negeri, korupsi, hingga isu lingkungan semakin relevan saat ini. Selanjutnya, untuk mendukung pemahaman siswa, buku ini juga dilengkapi dengan beberapa fitur, yaitu cerita kontekstual seperti kisah Pak Darmo dan Arga yang dekat dengan kehidupan sehari-hari siswa, soal latihan berupa pilihan ganda dan isian singkat di setiap akhir bab, kolom diskusi dan refleksi seperti ayo pikirkan dan mari berdiskusi untuk melatih berpikir kritis, serta terdapat juga teka-teki silang sebagai cara belajar yang menyenangkan dan dilengkapi dengan QR Code untuk mengakses kunci jawaban secara digital. Demikianlah presentasi singkat dari kami mengenai e-book yang berjudul Mengenal Ekonomi Pancasila. Kami berharap e-book ini tidak hanya menjadi tugas semata, tapi benar-benar bisa bermanfaat sebagai media pembelajaran yang menarik bagi adik-adik kelas 5 SD. Kami berharap melalui e-book ini adik-adik bisa mengenal dan mencintai nilai-nilai ekonomi Pancasila sejak dini, sehingga kelak tumbuh menjadi generasi yang berjiwa gotong royong, peduli sesama, dan bangga dengan sistem ekonomi bangsa sendiri. Atas perhatian teman-teman semua, kami ucapkan terima kasih dan besar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.